Teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas apa-apa saja yang kita harus perhatikan pada waktu kita membeli mobil bekas. Jadi untuk yang pertama, mobil yang kita harus hindari adalah mobil bekas tabrakan. Jadi untuk mobil tabrakan dibagi dua, tabrakan ringan misalkan baret-baret atau penyok-penyok, dan tabrakan yang berat misalkan sampai kena tulangan. Jadi tulangan itu tulangan depan, kiri kanan belakang ya. Terus yang berikutnya itu mobil bekas banjir. Jadi untuk mobil bekas banjir itu, jadi banjir yang besar yang terakhir itu berarti awal Januari ya, awal Januari sekitar tanggal 3 awal Januari 2020. Jadi mungkin setelah STNK yang terbit setelah tanggal itu berarti dianggap bebas banjir lah, bisa dianggap bebas banjir. Terus untuk berikutnya mobil yang dimundurin kilometernya, jadi kita harus waspada juga. Oke, untuk video-video yang mobil bekas banjir atau dimundurin kilometernya atau tes kelistrikan, itu teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya ya. Jadi untuk ini kita akan memakai mobil ini ya, mobil HRV kilometer 5700, belum, masih kondisi baru. Jadi kita akan lihat apa aja sih bedanya mobil baru dan yang setelah di repair ya. Jadi kita langsung aja. Pertama-tama kita harus perhatikan bahwa lampunya ini harus bagus seperti ini ya teman-teman ya. Jadi karena lampu ini mahal, satunya kira-kira 3 juta lebih ya. Ini harus nampak seperti ini, jernih, tidak ada air, tidak ada embun dan juga tidak ada retak ya teman-teman. Terus berikutnya, nah ini ternyata kalau untuk yang putih, warna putih itu dalamannya warnanya putih juga ya, bukan abu-abu. Terus saya akan perlihatkan beberapa coretan. Jadi kalau untuk mobil HRV, jadi untuk Honda sama ya, HRV, Mobilio sama BRV kira-kira sama, berarti coret-coretannya akan sama. Nanti akan saya jelaskan kenapa coretan itu kita penting ya. Coretannya ini biru, ini coretan ya, ada coretan. Oke, ini coretan. Perhatikan bahwa coretan ini continue ya, dari sini ke sini. Jadi ini belum pernah kebuka. Coretan ini biru-biru ya. Oke, coretan lagi. Oh, sini juga. Ini coretan, sini juga coretan ya. Bautnya ya, bautnya perhatiin bahwa coretannya ini continue ya, berarti baut ini belum pernah dibuka. Oke, diwarnain merah-merah ya. Oke, coretannya continue ya. Jadi tidak terputus. Ini jadi blok mesin ini belum pernah dibuka ya, berarti blok mesin ini belum pernah dibuka, belum pernah diganti. Kuning-kuning nih.
stikernya masih bagus ya, jadi berarti bukan bekas banjir. Terus ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Saya pernah menemui bahwa ada repairan mobil yang dulu pernah saya lihat, itu pernah repairan, ini kasar banget. Jadi ini bunder-bundernya masih kelihatan ya, bunder-bundernya masih kelihatan. Oke, terus tulangannya juga kita perhatikan. Jadi tulangan itu tulangan kiri, tulangan depan. Saya pernah menemukan bahwa ini juga coretan-coretannya diperhatikan ya. Saya pernah menemukan bahwa tulangan di depan itu di mobil Toyota pernah dilas ya. Jadi kalau tulangan depan itu ya, tulangan depan ini harus nampak bagus ya. Jadi nggak ada bekas las-lasan atau apapun. Begitu juga yang sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ini coretan juga ada juga. Sini ada juga coretan. Terus untuk berikutnya, saya pernah beberapa kali menemukan bahwa untuk Honda Jazz ini di pinggirnya sini ada retak rambut ya, 1/2 cm itu. Kalau untuk yang baru tuh nggak ada retak rambutnya, jadi kemungkinan kalau ada retak rambutnya itu bumpernya pernah di repair atau dicopot ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan dari dari sini sampai sini itu gapnya harus sama ya, gapnya harus sama, renggangannya harus sama, continue dari sini ke sini ya. Terus untuk berikutnya, oh iya, velgnya juga velgnya harus bagus seperti ini, tidak ada goresan atau apapun. Terus akan lebih baik kalau teman-teman tahu ban apa sih yang dipergunakan mobil, misalkan mobil HR-V ini ya. Mobil HR-V ini menggunakan Dunlop 215 55 ring 17 ya. Jadi akan lebih bagus kalau teman-teman mengetahuinya ya. Terus ternyata di sini ada stiker ya, di tempat bensin ini ada stiker. Terus ininya, stikernya juga harus nampak bagus. Jadi bukan bekas banjir. Kita tutup dulu ya. Kita kunci dulu posisi kunci. Jadi untuk mobil bekas banjir itu kita lakukan aja tes kelistrikan seperti sederhana ya, tes kelistrikan sederhana seperti kita deketin ini, kita buka. Nah, berarti udah buka ya. Jadi untuk tes kelistrikan teman-teman bisa lihat di video saya ya. Saya pernah menemukan bahwa nah, ini lipetan ini harus dari ujung ke ujung harus nampak bagus ya teman-teman.
harus nambah bagus ya teman-teman, continue ya lipatan ini, karena saya pernah menemukan bahwa di pinggiran pintu itu terputus ya. Jadi dari sini ke sini berhenti, keputus gitu, nggak ada lipatan lagi sampai ke bawah. Jadi ini harus diperhatikan juga teman-teman. Juga ini untuk stiker, ada stiker di sini, stikernya harus nampak bagus, jadi bukan bekas banjir. Terus untuk yang belakang, untuk yang belakang juga kita harus perhatikan bahwa ini nih terbuat dari triplek ya. Jadi kalau misalkan bekas banjir atau apapun, dia pasti lembab atau gimana. Atau kalau misalkan tempat bannya ini baru, mobil bekas tapi ini baru, ya kita harus pertanyakannya. Ini juga terbuat dari styrofoam, jadi ini harus nampak bagus. Terus bagian bawah-bawah juga tidak ada genangan air atau karat atau apapun ya di sini. Jadi teman-teman harus perhatikan. Teman-teman bisa lihat di di video-video saya sebelumnya. Jadi untuk pengecekan di mobil, pengecekan di bengkel resmi itu bisa kita mengadakan pengecekan namanya general check up. Itu kalau untuk bengkel resmi kita masukin aja ke mobil bekas ke bengkel resmi, minta ke general check up. Itu ongkosnya kira-kira 330 ya di Honda atau Mitsubishi. Kira-kira kalau Toyota sama Suzuki, Nissan mungkin sama lah. Nah, jadi di sana kita bisa dicek apakah mobil bekas yang kita mauin itu masih kondisi bagus atau ada repair atau ada apapun ya. Terus kenapa kita harus perhatiin di kondisi blok mesin itu ada coret-coretannya teman-teman ya. Karena pada waktu dulu itu saya pernah menemukan bahwa di mobil itu kondisinya bagus teman-teman, dalamnya kondisi bagus, interior bagus, tapi di blok mesinnya itu coret-coretannya udah nggak ada. Nah, setelah saya cek di bengkel resmi, saya lihat nomor serinya, ternyata itu bekas banjir dan di repair di bengkel resmi. Jadi ada recordnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus waspada kalau blok mesin itu pernah dibongkar, itu kemungkinan bekas banjir atau mungkin bekas nabrak atau penggunaan oli yang salah atau apapun. Itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat pada teman-teman untuk panduan membeli mobil bekas. Terima kasih.